Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmawati, dengan NPM 1213 kos 2213 deng. Ulang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rahmawati dengan NPM 2213 02 10 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Pengertian dan fungsi sistem pernafasan. Sistem pernapasan manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernafasan antara lain, yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer ke sel-sel tubuh, melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer, yang ketiga, jarum pengeluaran air dan panas, yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa, yang kelima, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup, yang ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, atau inaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. 8. Meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernafasan. Dan yang terakhir, sebagai indera penciuman. Nah, ada apa aja sih yang ada di sistem organ-organ yang ada di dalam sistem pernafasan? Yang pertama, itu ada hidung. Hidung sendiri memiliki fungsi itu menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Yang kedua ada faring. Yang ketiga ada laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jakun. Nah, dia itu tempat pita suara. Terus yang keempat itu ada trakea. Trakea itu adalah saluran lanjutan dari laring. Itu bagian dalam dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing yang halus yang masuk bersama udara pernafasan. Yang keempat, bronkus. Bronkus adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri masuk ke dalam paru-paru kiri. Di ujung bronchiolus terminal terdapat alveolus. Lalu, paru-paru. Paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantung kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan terakhir ada diafragma. Mekanisme sistem pernafasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, apa sih inspirasi? Inspirasi adalah proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Nah, terdapat pernafasan dada dan pernafasan diafragma. Pernafasan dada yaitu otot interkostal eksternal berkonsentrasi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, lalu udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pernafasan diafragma itu otot diafragma berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Nah, ada dua nih, pernafasan dada dan pernafasan diafragma. Pernafasan dada, otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Yang kedua ada pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu tuh otot diafragma relaksasi, diafragma yang datar melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, lalu udara keluar dari paru-paru. Gangguan dalam sistem pernapasan itu ada banyak. Yang pertama tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC. Lalu faringitis. Lalu difter, lalu
pneumonia itu radang paru-paru, lalu kanker paru-paru, lalu hiperkapnia yaitu kebanyakan CO2 di dalam darah, lalu hipoksemia, rendahnya kadar oksigen di dalam darah, terutama di arteri. Lalu asfiksia, lalu penyakit pulmoner obstruktif menahun, dispenia, lalu apnea tidur, dan yang terakhir influenza, yang kita sebut dengan flu biasanya. Nah, gimana sih cara menanggulangi gangguan sistem pernafasan tersebut? Ada beberapa cara untuk menanggulangi eh, gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama, rutin berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang ketiga, banyak minum air mineral. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, hindari paparan polusi. Dan yang terakhir, cek kesehatan secara berkala. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.